Saudara Kortas Tipikor Polri menjelaskan perkara dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah atau FA dan DR. Lalu apa yang harus segera dituntaskan dalam kasus ini? Kami akan membahasnya dengan Ketua Umum YLBHI M. Isnur dan Ibnu Sina, anggota Komisi Kejaksaan yang masih coba kami hubungi. Mas Isnur, selamat petang. Selamat petang, Bung Lipo. Siap, Mas Isnur, sudah ada tersangka 2 orang, FA dan juga DR. Apa yang kemudian harus dilakukan Kejaksaan Agung setelah menetapkan tersangka ini? Ya, Kejaksaan Agung harus meneliti, kemudian melakukan berkas perkara ini ke pengadilan. Jadi pengadilan adalah ruang yang kemudian menjadi tempat untuk pembuktian semuanya. Dan itu ada kesempatan membela diri ya. Semua bukti-bukti, semua modus, semua peristiwa ini harus dibongkar secara terbuka di pengadilan. Dan ini kan sebenarnya kekhawatiran yang sudah kita sangat lama tunjukkan ya, bahwa korupsi terjadi di puncak-puncak kekuasaan dan yang menyedihkan di lembaga penegak hukum. Dulu kita ingat bagaimana ada Mahkamah Konstitusi, pimpinan Mahkamah Agung, kepolisian, kadang kejaksaan. Jadi sekarang sebenarnya momentumnya bukan hanya perkara ini, tetapi momentum di mana Presiden dan seluruh elemen bangsa ini memandang bahwa korupsi, kolusi, nepotisme sudah sedemikian darurat, sudah sedemikian parah ya, sedemikian mengerikan. Bagaimana lembaga yang ujung tombak beratas korupsi, Jampitsus itu, pelaku pimpinannya adalah korupsi gitu. Misalnya kalau terbukti ke depan. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maka tidak ada lagi waktu, tidak lagi cara, melainkan seluruh energi bangsa ini ya, Presiden harus diarahkan kepada bagaimana memberantas korupsi ini gitu. Dan dimulai dari pucuk-pucuk pimpinan lembaga. Ya. Tapi kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya Mas Isnur, bahwa dari mulai penggeledahan, kemudian juga pernyataan yang kemudian disampaikan oleh mantan Jampitsus, diikuti pernyataan dari Polri, kemudian juga mantan Jampitsus mengundurkan diri dan penetapan tersangka. Apakah upaya pengungkapan ini bisa berjalan mulus, tidak ada batu sandungan? Ya, ini pembuktian dan bagaimana Presiden bisa memastikan ini gitu. Kalau kemudian ini ada 2 institusi, kan kalau ditutupan segitu ya kemarin ya, kita publik menilainya seperti ini. Dan kita khawatir karena senjata lawan senjata bahkan di lapangan gitu. Maka sekarang momentumnya adalah Presiden dan DPR juga gitu ya. Dan komisi-komisi negara seperti Ombudsman, Komisi Kejaksaan itu mengawal semua gitu. Buktikan bahwa Anda lembaga negara yang dibayar oleh rakyat untuk mengawasi ini semua, memastikan hukum berjalan dengan baik ya bekerja gitu. Demikian. Oke, seberapa besar sebenarnya peran Febri dalam 3 kasus ini menurut Anda? Tergantung penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Kalau saya tidak bisa bicara soal hal itu gitu. Tetapi bagi publik yang sangat miris, sangat khawatir adalah ketika kita melihat ya, bagaimana di rumah para pejabat yang harusnya kalau kita baca atau lihat gajinya, kita lihat laporan harta kekayaannya di KPK, nggak segitu gitu. Dan sekarang terbongkar ada brankas yang sangat luar biasa mengerikan. Kita jadi ingat juga peristiwa sebelumnya Akil Mukhtar gitu, yang dimana di rumahnya numpuk banyak uang. Jadi ini bagi saya bukan lagi satu, tapi menjadi pola. Kita melihat pola yang sama terjadi berulang-ulang di para pejabat ya, di para pimpinan lembaga penegak hukum, menyimpan uang yang benar-benar bersumber dari korupsi misalnya. Maka ini momentum harusnya semua diteliti dong. Semua aset-aset para pejabat teliti gitu, disuruh buktikan dari mana uangnya. Dan dibongkar semuanya. Jadi kita harus sejak awal menanamkan kami tidak percaya dengan para pejabat. Pun istana, pun presiden juga seperti itu. Makanya penting bagaimana pola rekrutmen, pola promosi, pola kenaikan jabatan harus menggunakan benar-benar standar indikator yang berintegritas ya, yang bersih gitu. Kalau dia menduduki jabatan yang seperti ini membahayakan, malah hukum dia pakai sebagai alat komoditas memperkaya dirinya. Ya. Kalau kita melihat drama terkait dengan pengungkapan kasus ini, Mas Isnur, apakah Anda juga mungkin memiliki sebuah keyakinan bahwa kasus ini akan bisa diungkap seterang-terangnya atau mungkin hanya akan berhenti di 2 tersangka? Bagi saya ini pertaruhan buat polisi dan kejaksaan. Harusnya kalau polisi serius, maka dia membongkar sampai level yang lebih luas lagi. Misalnya kasus blackout listrik ya. Itu kan bukan semata-mata suap atau perkara di ujungnya, tapi dari mana kebijakan ini bermula gitu. Kalau kita baca secara riset, kebijakan misalnya soal DMO, soal batubara itu kan bersumber dari Menteri SDM.
Maka kebijakannya harus diteliti sampai Menteri SDM-nya gitu. Dan semua para pejabat yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi jangan berhenti hanya di tersangka Jampitsus. Bongkar semuanya. Pun kejaksaan, ini pertaruhan ya. Saat sekarang pucuk pimpinannya Jampitsus seperti ini, pertaruhan. Apakah kejaksaan tetap profesional melakukan penuntutan? Maka bagi saya ini harus ditunjuk benar-benar jaksa-jaksa yang clear, yang berani membongkar semuanya. Kalau tidak berhasil dua-duanya, maka bagi publik semakin menunjukkan bahwa ada kong kali kong di belakangnya. Oke, tentu yang kita dukung adalah pengungkapan kasus korupsi secara terang-benderang yang dilakukan oleh aparat kita. Terima kasih Ketua Umum YLBHI M. Isnur telah bergabung di Kompas Petang.